Alhamdulillah, Al-Sahab bil huda wa bil haq wa kafa billahi syahidan. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dalam keadaan tetap iman, tetap Islam, sehat, mengikuti aktivitas kita, sehingga kita semoga dapat menyelesaikan ibadah puasa hari ini yang ke-11. Semoga ibadah kita, rangkaian ibadah kita dalam Ramadan mulai tanggal 1 sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kita untuk memperbaiki diri, membersihkan diri, dan kita patut berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akhir Ramadan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Sallallahu semoga tetap terlimpah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlimpah untuk seluruh anggota keluarga beliau, para sahabat, dan semua yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, hari-hari Ramadan kita lalui. Amalan-amalan wajib, sunnah kita jalankan. Dengan satu harapan, kita golongan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan hal ini, untuk mencapai tujuan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat, berpesan, wanti-wanti kepada kita semua. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Fa'alaikum bi arba'i khisal. Al-khoslatani allatani tardawna biha rabbakum, an tashhadu an la ilaha illallah wa tastaghfiruh." Jamaah rahimakumullah, terkait dengan apa yang sebaiknya kita lakukan pada Ramadan ini agar kita termasuk orang-orang yang sukses di dalamnya, mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka hadis tersebut patut kita renungkan, kita amalkan. Pesan Rasulullah SAW ini disampaikan oleh para sahabat ketika menjelang Ramadan. Kata Rasulullah, "Atakum syahrul Ramadan, akan datang kepada kalian bulan Ramadan. Fihi lailatun, di dalamnya, dalam bulan Ramadan itu ada satu malam khairun min alfi syahr, yang nilainya lebih utama dari 1000 bulan." Tentu kita semua umat Islam sangat berharap agar keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan itu banyak hal sebenarnya. Hanya yang salah satu di antara keutamaan-keutamaan itu yang digambarkan oleh semua umat Islam adalah mendapatkan keberkahan malam, satu malam yang nilainya lebih dari 1000. Agar kita mendapatkan hal itu, Rasulullah berpesan, "Fa'alaikum", maka siapkanlah pada diri kalian semua di arba usul dengan 4 hal. Siapkan 4 hal, lakukan 4 hal, pastikan 4 hal ini ada pada kalian semua di dalam Ramadan. Selatan, 2 di antara yang 4 itu, an tashhadu an la ilaha illallah wastaghfiruh. 2 hal tersebut apabila kalian bisa melaksanakan ada pada diri kalian, maka Allah akan menjadikan
ridho kepada kalian semua. Keridhaan Allah akan kalian dapatkan. Allah akan bukan hanya senang, tetapi Allah sangat ridho. Ridho itu melebihi dari kesenangan. Yang pertama, antasyhadu alla ilaha illallah. Tidaklah kalian bersyahadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersaksi bahwa tidak ada yang dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Watastagfiru dan beristighfar. Hadirin jamaah rahmatullah. Mengapa Rasulullah SAW berpesan demikian? Dan Allah sangat suka, bahkan ridho dengan orang yang bersyahadat dan beristighfar. Rasulullah SAW pada hadis yang lain pernah bersabda, Jadidu imanakum, jadidu imanakum. Perbaruilah iman kalian. Perbaruilah iman kalian. Kaifa jadidu imanan? Bagaimana cara memperbarui iman? Kata Rasulullah SAW, akhiru, perbanyaklah kalian min la ilaha illallah. Perbanyaklah dengan kalimat la ilaha illallah. Hadirin jamaah rahmatullah. Bersyahadat ini bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan, tetapi juga didalami maknanya, dilaksanakan, diwujudkan dalam aktivitas kita. Kita bersaksi bahwa tidak ada yang kita pertuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan itu kita bisa mendapatkan pemahaman, pengertian bahwa apa yang dianggap sesuatu diperturutkan, patut diperturutkan, patut diikuti, itu bisa dianggap Tuhan. Sehingga dengan pengertian seperti ini, ada kekuatan lain yang patut dipertimbangkan selain kekuatan Allah. Ini juga menyatakan itu mempertuhankan sesuatu. Kita sering mendengar ada kata 13, angka 13 dirampatkan. Di suatu tempat, di lift hotel besar, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 12, terus 14. Kenapa kok 13 gak ada? Diramatkan, ada sesuatu hal yang besar. Ini mempertuhankan. Nah, ketika kita sudah mengatakan Allah adalah Tuhan kita, jangan sampai apa yang sudah kita yakini ini dikotori, dirusak atau dikikis dengan ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita, aktivitas kita, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, sering menjadi bagian debu-debu yang bisa mengotori akidah kita. Debu-debu yang bisa mengikis keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya setiap saat perlu kita merenungkan kembali, melafalkan kembali, menghayati kembali tentang asyhadu alla ilaha illallah, dan inilah yang membuat Allah ridho kepada kita. Yang kedua, atas tauhid, hendaklah kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar di sini bermakna memohon ampun, bermakna memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menurut Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, istighfar itu bisa bermakna menutupi. Kita beristighfar pada Allah, memohon Allah menutupi kita. Apa yang kita tutupi kepada Allah? Kita ditutup oleh Allah kesalahan-kesalahan. Kita ditutup oleh Allah kekurangan-kekurangan dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari di bulan Ramadan ini kita berbanyak, kita berbaru iman kita dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua yang lain lagi kata Rasulullah SAW yang membuat kita sukses di bulan Ramadan adalah
Jangan sampai dua hal ini tidak ada pada kalian. Apa itu? La ghina anhuma kata Rasulullah. Jangan sampai tidak ada pada kamu. Apa itu? Tas'aluna bil jannah. Mohonlah kepada Allah surganya. Wa tasta'iduna minan nar. Dan mohonlah pada Allah berlindung dari api neraka. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, jamaah zuhur rahimahullah. Empat hal ini mari kita upayakan dalam bulan Ramadan. Para ulama mengajarkan kepada kita satu rangkaian doa berawal berdasar hadis ini, dibaca, diajarkan kepada murid-muridnya, diajarkan kepada umatnya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Doa ini diajarkan oleh para ulama kepada kita karena para ulama menginginkan kita menjadi orang-orang yang sukses di bulan Ramadan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Oleh katanya, mari di sisa perjalanan Ramadan yang kurang 19 hari lagi, mari kita berbanyak kalimat tersebut dan dengan amalan-amalan soleh yang menyertai di dalam bulan Ramadan ini kita maksimalkan. Semoga Allah meridhai amalan-amalan. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau punya mohon maaf. Wallahumma fi ila qaumil. Assalamualaikum.